Pada masa depan, teknologi AI mungkin akan memainkan peran yang lebih besar dalam dunia kerja. Ini dapat mengubah cara kita bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. AI dapat membantu kita bekerja lebih cepat dan efisien, tetapi juga dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan bagi beberapa orang. Namun, jangan khawatir, AI juga akan membuka peluang pekerjaan baru. Kira-kira begitulah kata AI. Iya, beneran. Karena narasi tadi langsung dibikinin AI lewat perintah pendek dalam waktu beberapa detik aja. Dan bukan tulisan aja, mereka udah bisa kita pesen buat bikin lukisan dengan gaya ala seniman terkenal, sampai bikin gambar diri kita yang belakangan ini lagi viral. Dan ini yang mungkin bikin AI bakal ikutan ngedominasi dunia pembuatan konten di masa depan. Oke, kita yang nonton video ini sambil nunda-nunda ngerjain tugas mungkin jadi ikutan mikir. Kalau AI udah bisa kita suruh-suruh bikin banyak hal, terus buat apa kita masih susah-susah belajar dan nyari kerja? Kenapa kita nggak suruh mereka aja ngelakuin tugas-tugas itu semua? Tentu aja, walaupun beberapa keahlian kita udah mulai kesalip, nyatanya tujuan belajar bukan cuma buat nyari pekerjaan. Ya, karena kayak kata sang bapak bangsa satu ini, tujuan kita belajar itu juga untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan malah sebenarnya, kemajuan peradaban ini bisa kita manfaatin buat eksplor diri kita lebih jauh. Kita bisa nyari tahu apa yang kita suka, yang pengen kita cari tahu lebih lanjut, sampai mau jadi apa kita nantinya dengan lebih gampang. Semuanya hanya lewat internet. Dan dari internet juga lah, kita juga bisa ikutan bantuin orang-orang yang lagi nge-explore dirinya dengan ikut nyebarin informasi yang mereka butuhin. Maka dari itu, inilah Akademi Edu Kreator, sebuah upaya untuk menyulap YouTube jadi ruang kelas terbesar di Indonesia. Disinilah ribuan orang dari seluruh negeri belajar kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang inilah para pemenang dari rangkaian Akademi Edu Kreator tahun ini yang udah selesai berjalan. Tapi sebelum ke sana, para alumni Akademi Edu Kreator juga akan nyampein ide-ide keren mereka seputar pendidikan dan masa depan. Dimulai dari satu kunci rahasia menggerakkan hati dan pikiran para pelajar. Inilah dia, Kang Guru IPA. 2014. Tahun dimana tepat saya memulai karir sebagai pengajar. Namun, 5 tahun kemudian, tepat di tahun 2018, saya baru menyadari bahwa kok pembelajaran saya selalu menemui anak-anak didik yang tidak tuntas materi yang saya ajarkan. Sehingga mereka harus menjalani remedial untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini menjadi bahan refleksi bagi saya. Kenapa? Pembelajaran IPA, pembelajaran fisika, pembelajaran biologi, matematika, dan lain-lain itu selalu menemui anak-anak yang selalu mengalami remedial. Sampai akhirnya saya penasaran, apa sih yang dilakukan anak-anak didik saya setelah pulang sekolah? Dengan jujur, mereka mengatakan, "Pak, sepulang sekolah, saya langsung rebahan, main internet, buka media sosial, nonton YouTube." Dan kebetulan, beberapa saat sebelumnya, saya juga pernah menonton video yang sangat bagus ya menurut saya, yang berjudul Luas Alam Semesta dari channel Kok Bisa. Esoknya, kebetulan saya akan mempelajari dan saya akan memberikan materi tentang tata surya. Langsung aja deh, esoknya saya eksperimenkan ke dalam satu kelas. Cukup satu kelas saja, sedangkan 3 kelas yang lain saya terapkan pembelajaran secara konvensional. Hasilnya cukup menarik. Ternyata, pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah saya berikan video pemantik tentang luas alam semesta yang berkaitan, pasti akan berkaitan dengan tata surya. Ternyata, bisa meningkatkan motivasi internal anak-anak didik saya. Mereka jadi tergugah, mencari tahu lebih banyak lagi
tentang alam semesta. Akhirnya kelas menjadi hidup. Mereka saling bertanya dan saya juga menjawab. Mereka saling diskusi, nggak cuma ke saya, mereka juga diskusi ke teman-teman lainnya gitu ya. Karena mereka penasaran. Sampai akhirnya mereka juga rela membeli buku, membeli artikel, membaca artikel. Sampai akhirnya di satu titik mereka harus mengikuti ulangan harian. Dan ini jauh lebih menarik lagi. Kelas yang saya eksperimenkan tadi, yang saya berikan, yang saya tunjukin video dari channel Kobisa yang berjudul Luasnya Alam Semesta. Kelas tersebut semuanya tuntas. Tidak ada yang di bawah KKM, semuanya di atas KKM. Untuk belajar itu bisa dari mana saja, kapan saja, dan kita sebagai guru harus bisa menyadari hal itu semua. Memfasilitasi anak-anak didik kita untuk bisa belajar dari mana saja. Jadi, kunci rahasia untuk menjadi pengajar yang terbaik adalah dengan menjadi guru yang merdeka. Karena hanya guru merdekalah yang memberikan kemerdekaan belajar bagi anak-anak didiknya. Konten edukasi bisa dibuat dalam bentuk apa aja. Bisa berupa tulisan di buku cetak, suara dalam bentuk podcast, hingga gambar dan suara melalui audiovisual. Inilah dia pemenang Akademi Edukrator 2022 dari bidang akademik. Hai, nama aku Nadia dari Thai Apps Belajar di India. Di sini, aku mau ngucapin makasih banyak ke tim Kobisa untuk kesempatannya sehingga aku bisa ikut ke dalam Akademi Edukator dan juga mentor aku Kak Faiz dari Nus ID. Alasan aku jadi edukator yang pertama karena dengan menjadi seorang edukator, kita jadinya juga termotivasi untuk terus belajar dan terus memperbarui pengetahuan yang kita miliki. Kedua, selain manfaatnya untuk kita sendiri, kita juga bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Terakhir, hal baru yang aku pelajari di Akademi Edukator sebenarnya ada banyak banget. Karena kita bukan cuma diajarin mulai dari tips ngerencanain konten sampai nantinya kata publikasi dan promosi aja. Tapi kita juga dapat feedback dan mentoring secara personal terkait konten kita. Tiap materinya ada hal baru yang aku pelajarin. Tapi mungkin yang benar-benar aku baru tahu tuh bagian cara menulis naskah yang efektif, tips baca analitik, dan terkait branding. Misalnya, dari awalnya thumbnail Thai Apps tuh kayak gini, nah, sekarang jadi kayak gini. Itu sih dari aku. Indonesia membutuhkan anak muda yang bukan cuma memiliki mimpi, tapi juga rencana yang berani mereka jalani. Namun, mimpi dan rencana seperti apa yang kita butuhkan? Edukrator satu ini akan segera bagiin pendapatnya. Inilah dia, Keratif. Menurut banyak ahli, dalam 10 tahun ke depan akan ada banyak sekali permasalahan yang akan kita hadapi. Mulai dari permasalahan alam, permukaan bumi akan semakin terdampak dari aktivitas manusia. Alam akan semakin penuh dengan pembangunan jalan, pertambangan, dan perkotaan. Kemudian, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer pun akan berlipat ganda. Kenaikan suhu akibat krisis iklim tidak terelakkan. Banjir dan kekeringan akan terjadi di mana-mana. Kemudian dari sisi sosial akan terjadi ketimpangan yang sangat besar, baik itu dari pendapatan, ras ataupun gender, yang hal ini tentu menuntut perhatian yang besar dan mendesak yang mengarahkan pada kemiskinan ekstrim, keserakahan, dan peperangan. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya akan berdiri di pinggir jalan, membawa spanduk bertuliskan kurangi penggunaan bahan bakar, sementara orang yang melihat kita hanya duduk diam di dalam mobil dan menikmati AC? Atau kita berharap mereka akan memperhatikan tulisan di tangan kita? Tapi, apakah tulisan yang ada di tangan kita lebih menarik daripada gadget yang ada di tangan mereka? Atau bahkan mereka sama sekali tidak keluar rumah dan tidak akan pernah menjumpai kita di dunia nyata? Dunia nyata. Dalam 10 tahun ke depan pun, kita tidak tahu mana yang merupakan dunia nyata. Melihat semua permasalahan ini, hal yang bisa kita lakukan adalah mulai perubahan dari diri kita sendiri. Ya, mungkin hal ini terdengar biasa.
Namun cara ini adalah cara yang paling efektif dan efisien. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar campaign ini bisa didengar oleh semua orang? Jawabannya adalah video. Video akan sangat dibutuhkan karena semakin kesini orang telah menjadi semakin familiar dengan video. Platform sosial media yang dapat menjangkau semua orang pun sekarang berisi konten-konten berbasis video atau audiovisual yang cenderung lebih mudah untuk membuat kita manusia terpengaruh karena dapat menstimulus otak kita dibanding konten yang hanya berupa audio saja ataupun visual saja. Video dapat menyebarkan campaign secara masif. Tapi pertanyaannya, apakah video yang paling dibutuhkan untuk Indonesia dalam 10 tahun ke depan? Jawabannya tidak. Lantas apa yang paling dibutuhkan Indonesia dalam 10 tahun ke depan? Yang paling dibutuhkan Indonesia dalam 10 tahun ke depan adalah kita. Ya, kita bisa melihat dari fakta bahwa kita telah melakukan banyak sekali dalam perkembangan peradaban ini. Kita yang menciptakan teknologi, kita juga yang menggerakkan AI. Kita yang memiliki akal budi dan kita yang memiliki hati. Video bisa jadi media yang paling berpengaruh. Tapi jika tidak ada kita, apakah video akan muncul dengan sendirinya? Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan sekarang ialah penuhilah diri kita dengan gagasan-gagasan, penuhi diri kita dengan skill, penuhilah diri kita dengan mindset yang positif, dan penuhilah diri kita dengan attitude yang baik. Apa yang dibutuhkan Indonesia? Indonesia butuh kita, konten kreator yang berkualitas. Indonesia butuh kita, orang-orang yang mau menyuarakan hal-hal yang baik. Indonesia butuh kita, orang-orang yang mampu membuat video yang bisa menggerakkan hati dan perasaan seseorang. Indonesia butuh kita, pemuda-pemudi yang berdampak. Karena Indonesia 10 tahun ke depan adalah kita. Kalian dan saya, orang-orang yang menonton video ini. Saya Stefanus Cancan, terima kasih. Belajar emang paling asik kalau langsung berguru sama mereka yang ahli. Dan berkat internet, sekarang para edukreator yang jago di bidangnya bisa langsung hands-on ngajarin kita. Mulai dari upgrade skill digital sampai bikin makanan kelas dunia. Semua hanya dari rumah dan tanpa harus ketemu langsung. Inilah dia pemenang Akademi Edukreator 2022 di bidang vokasi. Perkenalkan, saya Ihsan Santoso, seorang digital marketing manager di industri keuangan, dan saya juga seorang edukreator. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kobisa, YouTube Indonesia, Kemendikbudristek, dan juga BRIN, karena sudah menyelenggarakan acara yang sangat seru ini, Akademi Edukreator. Kalau ditanya kenapa mau bikin konten, padahal sibuk banget kerjaannya, saya selalu jawab, saya mulai karir saya, karena saya menonton satu video YouTube tentang digital marketing. Setelah menonton video tersebut, saya jadi tertarik dengan dunia digital marketing, dan memilihnya menjadi jalur karir saya. Saya berharap dengan saya membagikan pengalaman dan pengetahuan saya lebih dari 5 tahun di industri, saya bisa membantu lebih banyak orang menggunakan teknologi digital baik untuk karir ataupun usaha mereka. Akademi Edukreator ini hadir membantu saya memahami lebih lanjut terkait dengan best practice dari YouTube, serta memotivasi saya agar semakin semangat bikin konten secara konsisten. Karena video yang kita publikasikan bisa saja merubah hidup seseorang, seperti saya 5 tahun lalu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dan semoga konten yang saya buat bisa lebih bermanfaat lagi. Belajar bukan cuma soal baca buku dari teks. Belajar juga bisa kita lakuin lewat cara-cara yang seru, kayak nonton video di internet. Bukan gak mungkin, cara kayak ginilah yang akan jadi gaya belajar baru di masa depan. Kayak yang akan disampaikan sama edukreator satu ini, Oni Kristi. Tahu nggak teman-teman, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 210 juta pengguna, naik 45 juta dibandingkan sebelum pandemi. Menariknya, sebagian dari kita mengakses internet dengan menggunakan handphone atau tablet. Dan menariknya lagi, sebagian besar dari kita mengakses internet untuk mencari informasi, membuka sosial media, atau untuk belajar dan bekerja dari rumah. Memang, internet memudahkan kita untuk mengakses informasi yang akurat dan positif. Tapi, sama seperti koin, internet juga memiliki sisi negatif. Banyak bullying, hoax, dan penipuan, serta hal-hal serem lainnya yang ada di internet. Terus, harus bagaimana?
Tentu aja kita mesti maksimalin sisi positif yang ada di internet. Banyak sekali informasi yang menarik dan bermanfaat yang ada di internet. Contohnya, kenapa sih kok mie yang ada di Abang Warmindo itu teksturnya lebih kenyal dibandingkan kalau kita bikin sendiri di rumah? Ternyata rahasianya ada pada air rebusan. Ditambahkan sejumput tepung beras pada air rebusan mie. Aku juga pernah virtual tour ke museum-museum yang ada di luar negeri, yang mungkin aku harus nabung bertahun-tahun untuk bisa tahu dalamnya kayak apa. Jadi memang internet itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Tapi banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya kita itu bisa naik level. Tidak cuma sebagai penikmat informasi, tapi juga berbagi manfaat. Percaya nggak, ada orang yang bikin tutorial pesan kopi di kedai premium yang logonya hijau. Dan itu banyak banget orang yang merasa terbantu. Jadi kenapa kita nggak bikin seperti itu? Ya sadar nggak sadar, salah satu jalan untuk berbagi informasi adalah dengan menggunakan shorts. Sisi pendek YouTube di mana kita bisa mengupload video sepanjang 15 detik saja. Kita bisa berbagi informasi, tips, life hacks, dan hal-hal simple lainnya. Itu tuh kayak kita lagi antri di kasir, terus kita bilang, "Halo guys, hari ini aku lagi belanja dan aku mau coba bayar pakai kode Kris yang cuma di-scan aja. Kalian mau tahu nggak caranya? Yuk lihat tutorialnya." Atau kalian bisa juga sharing misalnya rumus mencari sisi segitiga siku-siku. Bisa juga kalian kasih life hacks kayak tips menolong orang yang lagi kejang. Ya pokoknya hal-hal yang simple tapi bermanfaat bagi banyak orang. Nah, lewat short sebenarnya kreator akan lebih mudah untuk berbagi informasi dan edukasi. Dari sisi pengguna, informasi dan edukasi juga bisa diterima secara lebih seru dan menyenangkan. Tentunya dalam kondisi seperti ini, belajar jadi tidak seperti belajar. Belajar jadi terasa menyenangkan. Maka bukan hal yang mustahil kalau di masa yang akan datang, belajar melalui short akan menjadi gaya belajar baru. Nah, gimana nih? Apakah kita akan turut serta dalam hal ini, berkontribusi dalam hal ini, atau tidak? Bayangin kalau misalnya di masa yang akan datang, generasi penerus bangsa menjadi generasi yang pintar, berpengetahuan tinggi, dan juga kreatif hanya karena menonton video lewat internet yang nggak sampai 1 menit. Nah, semua keputusan ada di tangan kita. Jadi, tunggu apa lagi? Media sosial penuh dengan jutaan konten yang beraneka ragam. Tapi dari sekian ragam jenisnya, belum banyak konten pendidikan di Indonesia yang gak cuma informatif, tapi juga menghibur. Inilah pemenang Akademi Edu Kreator 2022 di bidang edutainment. Assalamualaikum, halo, saya Arif dari keluarga Arifcom ID. Saya mau mengucapkan terima kasih sudah terpilih menjadi salah satu nominator peserta terbaik di Akademi Edu Kreator 2022. Motivasi saya menjadi Edu Kreator ada 3. 1. Dengan mengajar maka saya belajar. 2. Dengan mengajar saya berpeluang meninggalkan warisan pemikiran. Dan yang ketiga, dengan mengajar sebagai Edu Kreator saya tetap bisa menafkahi keluarga. Ya sudah, mungkin ini jalan hidup saya. Beruntung saya kenal dengan Akademi Edu Kreator dan berkesempatan menjadi peserta. Saya kosongkan cangkir saya dan saya bisa dapat ilmu baru, terutama adalah tentang cara mengkurasi ide, kemudian riset dan menulis naskah. So, terima kasih pada semua mentor yang sudah meluangkan waktu, ilmu dan atensinya kepada kami. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum. Ya, perkembangan teknologi udah semakin menggila. Tapi di balik itu semua masih ada satu hal yang wajib kita lakuin. Terus belajar. Karena dengan bertanya, mencari tahu, dan berdiskusi sama teman-teman, kita jadi sadar apa tujuan kita dan tahu gimana mesti nempatin diri. Lewat YouTube, kita juga bisa dapetin berbagai ilmu lintas bidang yang gak kalah kayak dari yang ada di sekolah. Dan akhirnya, inspirasi kita untuk bikin konten yang ngebantu mereka yang lagi kebingungan untuk nemuin mimpinya masing-masing. Dan inilah kenapa
Kok Bisa bersama YouTube Learning, Kemendikbud, dan BRIN akan terus memperbanyak video edukasi berkualitas di Indonesia. Jadi, siap untuk bertemu lagi dengan format baru yang lebih seru? Dan seperti biasa, terima kasih.